Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai pemanfaatan agrokimia generasi baru untuk perlindungan tanaman. Yang beranggotakan saya Radifah Humaida dengan NIM 134190126, Zidan Bintang Muhammad dengan NIM 134190127, Husni Nafiah dengan NIM 134190130, Gagas Canda Pranata dengan NIM 134190138. Berikut akan ada 4 poin yang akan dibahas, yaitu pengertian agrokimia, klasifikasi dari agrokimia generasi baru, serta dampak dari agrokimia. Agrokimia atau agrokemikal adalah penyebutan secara umum untuk bahan kimia yang digunakan dalam pertanian, yang memiliki fungsi untuk membantu pertumbuhan, melindungi tanaman dari hama, dan meningkatkan hasil panen. Agrokimia merupakan sesuatu yang berharga untuk pertanian karena dapat menunjang proses pertumbuhan tanaman secara baik. Selanjutnya ada klasifikasi agrokimia. Yang pertama, pestisida, bahan kimia atau zat yang digunakan untuk menghancurkan atau mengendalikan beberapa organisme pengganggu seperti hama yang berbahaya bagi tanaman budidaya atau hewan. Contoh pestisida yaitu organoklorin, organofosfat, dan piretroid. Yang kedua, insektisida. Bahan kimia yang digunakan untuk menghancurkan serangga. Insektisida dapat berupa ovisida yang membunuh telur, dan larvisida untuk membunuh larva. Yang ketiga ada herbisida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh gulma dan tumbuh-tumbuhan. Contoh herbisida adalah gramoxone dan glifosat. Yang keempat ada fungisida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan jamur dan omisites. Contoh fungisida yaitu mancozida. Next. Selanjutnya ada algasida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan ganggang. Yang keenam ada rodentisida. Rodentisida digunakan untuk mencegah penyebaran hewan pengerat seperti tikus. Contohnya klerat. Yang ketujuh ada moluskosida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan moluska seperti siput dan keong. Contohnya slugit. Dan yang ke-8 ada nematisida, bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan atau membunuh nematoda. Contohnya uradan. Selanjutnya ada agrokimia generasi baru. IGR atau Insect Growth Regulator merupakan salah satu agrokimia generasi terbaru, yaitu insektisida generasi ketiga. IGR atau Insect Growth Regulator merupakan senyawa-senyawa kimia yang dapat mengubah atau mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan serangga. IGR pada hakikatnya mengganggu aktivitas normal sistem endokrin serangga. Pengaruh IGR tersebut dapat terjadi pada waktu perkembangan embrionik, perkembangan larva atau nimfa, metamorfosis, proses reproduksi, atau perilaku di paus. Kelompok kimia yang termasuk dalam IGR adalah Edixon atau hormon pergantian kulit, hormon juvenil atau JH, anti-hormon juvenil, serta insektisida penghambat kitin. Contoh dari IGR adalah tebufenozoid, metoxifenozoid, dan halofenozoid. Selanjutnya yaitu pemanfaatan agrokimia generasi baru. Cara kerja IGR terhadap serangga sasaran adalah dengan mempengaruhi sistem hormonal serangga yang khas dan memiliki sifat selektivitas fisiologi yang tinggi terhadap serangga sasaran, sehingga sangat sesuai dengan prinsip-prinsip PHT. Misalkan diflubenzuron yang sangat efektif terutama untuk Lepidoptera dan Diptera. IGR bekerja lebih lambat dan lembut sehingga serangga akan mati beberapa hari setelah diperlakukan dengan IGR. Dengan cara membunuh hama yang demikian, tekanan seleksi terhadap serangga hama juga lemah, sehingga timbulnya sifat resistensi dari serangga hama dapat dihambat. Selanjutnya yaitu dampak agrokimia. Penggunaan bahan agrokimia yang berlebihan merupakan tantangan
utama dalam pertanian ramah lingkungan. Bahan agrokimia pupuk dan pestisida merupakan salah satu input teknologi yang sangat dibutuhkan untuk sistem pertanian modern, namun juga berpotensi menimbulkan banyak kerusakan. Penggunaan bahan agrokimia yang sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan tidak akan menyebabkan banyak masalah baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif agrokimia. Yang pertama, dampak positifnya dapat memperbaiki kesehatan tanaman dan menjaganya dari hama. Yang kedua yaitu pengaplikasian agrokimia mudah dan cepat. Yang ketiga yaitu produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama yaitu dampak terhadap tanamannya dapat menyebabkan keracunan tanaman, resistensi hama, dan tercemarnya tanah dan air. Selain itu, terdapat dampak terhadap manusia dan makhluk hidup seperti keracunan, iritasi kulit, iritasi mata, mempengaruhi sistem saraf, dan juga dapat menyebabkan kanker. Lalu selanjutnya yaitu upaya mengurangi dampak agrokimia. Penggunaan pestisida harus memperhatikan tepat dosis, tepat waktu, tepat cara, tepat jenis, dan tepat tanamannya untuk mengurangi banyak pestisida yang terbuang dan berpotensi merusak lingkungan. Penggunaan pestisida perlu menjadi perhatian yang serius, karena pestisida merupakan kategori persisten organik polutan yang paling populer dengan kandungan senyawa berbahayanya. Senyawa POPs merupakan senyawa organik yang sulit terdegradasi, sehingga dapat bertahan lama di lingkungan. Upaya untuk mengembalikan lahan pertanian menjadi pertanian organik merupakan salah satu alternatif pendekatan untuk menghindari penggunaan bahan agrokimia. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan teknologi pupuk dan pestisida yang ramah lingkungan, agar dampak negatifnya dapat diminimalisir namun target output-nya tetap tercapai. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.